والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali melanjutkan membaca kitab Syarah Thalathatil Usul, dan kita masuk pada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang berikutnya. Kata beliau, wa a'zamu ma naha anhu asyirku, dan perkara yang terbesar yang Allah larang darinya adalah kesyirikan. Wahwa, kesyirikan itu adalah da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu beribadah kepada selainnya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, di satu sisi dia beribadah kepada Allah, namun di sisi lain dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, a'zamu ma nahallahu anhu asyirku, perkara yang terbesar yang Allah melarang darinya adalah kesyirikan. Wadzalika, dan yang demikian itu, yaitu Allah melarang dari kesyirikan, atau kemudian kesyirikan itu adalah perkara yang terbesar yang Allah larang, li'anna a'zamal huquqi huwa haqqullahi azza wa jalla, karena sesungguhnya hak yang paling besar adalah hak Allah azza wa jalla. Fa idza farrata fihi al-insanu, maka apabila seorang manusia meremehkan perkara kesyirikan, yaitu meremehkan perkara kesyirikan ini, faqad farrata fi a'zamil huquqi, maka sungguh dia telah meremehkan hak Allah yang paling besar, wa huwa tauhidullahi azza wa jalla, yaitu mentauhidkan Allah azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad iftara itsman azima, maka sungguh dia telah mengada-ngadakan dosa yang sangat besar. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Surat An-Nisa ayat 116. Wa qala ta'ala,
Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 72, Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannata, ya maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang zalim itu seorang penolong pun. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni apa yang selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamudz dzamb, dosa yang terbesar adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan bagi Allah itu tandingan padahal Allah Dia yang telah menciptakanmu. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima rawahu Muslimun an Jabirin, pada apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah, barang siapa yang berjumpa Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya, dia masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan dia mempersekutukan sesuatu dengan Allah, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dalam keadaan dia menyeru tandingan selain Allah, yaitu dia berdoa ataupun beribadah kepada selain Allah berupa tandingan, dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wastadalla al-muallifu rahimahullahu ta'ala li amrillahi ta'ala bil ibadati, dan al-muallif rahimahullah berdalil akan perintah Allah untuk beribadah, wa nahyihi anisyirki, dan larangan Allah dari kesyirikan, biqaulihi azza wa jalla, dengan firman Allah azza wa jalla, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, dan sembahlah Allah, jangan kalian mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Fa amara Allah subhanahu wa ta'ala bi ibadatihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk beribadah kepadanya. Wa nahani syirki bihi, dan Allah melarang dari kesyirikan kepadanya. Wa hadza yatadammanu itsbatal ibadati lahu wahdahu, dan ini mengandung penetapan ibadah untuk Allah satu-satunya. Faman lam ya'budillaha, maka barang siapa yang tidak menyembah Allah, fahuwa kafirun mustakbirun, maka dia kafir, orang yang sombong. Waman abadallaha, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, wa abada ma'ahu ghairahu, dan dia beribadah bersamanya, yaitu bersama ibadah kepada Allah, dia beribadah ghairahu, kepada selain Allah, fahuwa kafirun musyrikun, maka dia itu kafir musyrik. Waman abadallaha wahdahu, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah satu-satunya, fahuwa muslimun mukhlisun, maka dia itu orang muslim yang mukhlis, yang ikhlas, yaitu yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wasyirku naw'ani, kesyirikan itu ada dua macam, syirkun akbaru wa syirkun asgharu, syirik akbar dan syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil. Fanau'ul awwalu
Maka jenis yang pertama atau macam yang pertama dari kesyirikan asyirkul akbar adalah syirik akbar. Wa huwa kullu syirkin. Syirik akbar itu adalah setiap kesyirikan atlaqahu asyari'u, yang membuat syariat ya atau syariat itu memutlakkan kesyirikan tersebut. Wa kana mutadamminan, dan syirkul akbar ini mengandung lihurujil insan an dinihi. Dia memberikan kandungan keluarnya manusia dari agamanya, yaitu kalau syirik akbar. An-naw' ats-tsani, macam yang kedua dari kesyirikan, asyirkul asgharu, yaitu syirik asghar, syirik kecil. Wa huwa kullu amalin qauliyyin aw fi'liyyin. Syirik asghar itu adalah setiap amalan, baik itu yang bentuknya ucapan ataupun perbuatan, atlaqu alaihi asy-syar'u, yang mana syariat menyebutkannya sebagai kesyirikan, atlaqu alaihi asy-syar'u wasfa syirki, atlaqu alaihi asy-syar'u wasfa syirki, yang mana syariat ya menyebutkan ucapan atau perbuatan tersebut dengan sifat kesyirikan, walakinnahu akan tetapi kesyirikan tersebut la yukhriju anil millati, tidaklah mengeluarkan dari agama. Wa 'alal insani al-hadaru minasyirki, maka wajib bagi manusia untuk waspada dari kesyirikan, akbarihi wa asgharihi, ya syirik akbarnya ataupun syirik kecilnya. Faqad qala ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan kepadanya. Nam naktafi ila huna, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة